Di video kali ini gue bakal sharing terkait cara pilih rumah yang bener, yang sesuai sama kebutuhan lo. Banyak orang udah punya budget, udah punya DP, tapi tetap nyesel setelah beli rumah. Dan masalahnya bukan di uang, tapi masalahnya di keputusan. Karena beli rumah itu bukan cuman soal yang penting kebeli, yang penting gue udah beli rumah, tapi soal lu hidup di rumah itu sampai bertahun-tahun. Di video sebelumnya, kita sama-sama udah bahas terkait DP dan biaya tersembunyi lainnya yang gak banyak orang tahu. Sekarang, anggap lu udah siap secara finansial. Tapi pertanyaannya, rumah seperti apa yang harus lu ambil? Gua gak bakal kasih lu rumah terbaik. Karena yang bener, bukan rumah terbaik, tapi rumah yang cocok sama keadaan ataupun kondisi lu saat ini. Yang pertama, lokasi versus harga. Ini pilihan yang krusial banget, tapi trade-off ini gak bisa lo hindarin. Semakin dekat ke pusat kota, otomatis harganya pun akan semakin mahal. Semakin jauh dari pusat kota, biasanya harganya terjangkau lebih murah. Dan realitanya, banyak orang yang pengen dua-duanya. Rumah yang harganya murah, tapi lokasinya strategis. Dan sayangnya, itu jarang banget ada. Jadi, lu harus jujur sama kondisi dan diri lu sekarang. Lu lebih butuh lokasi yang strategis dan waktu yang lebih efisien, atau rumah yang harganya lebih murah tapi lu ngorbanin waktu dan tenaga lu. Yang kedua, ciri rumah yang layak buat pemula ataupun rumah pertama. Bukan soal rumah mewah, tapi soal fungsional rumahnya. Minimal, lu perhatiin 3 hal ini. Yang pertama, akses jalan masuk. Ini menyesuaikan sama mobilitas lu sehari-hari pakai apa. Kalau lu biasa pakai mobil, otomatis lu cari yang jalan itu masuk mobil. Yang kedua adalah lingkungan sekitar. Apakah lingkungannya aman dan bebas banjir? Itu lu bisa make sure sama warga sekitar yang sudah lebih lama tinggal di situ. Yang ketiga, fasilitas umum atau fasilitas publik. Itu ada transportasi umum, ada fasilitas kesehatan, ada sekolah, dan pasar tradisional. Dan masih banyak yang lainnya yang perlu lu make sure di daerah tersebut. Kenapa lu perlu perhatiin 3 hal ini? Karena rumah itu masih bisa direnovasi, tapi lokasi dan akses itu sulit buat diubah. Yang ketiga, sekarang kita bahas yang paling sering bikin orang galau, yaitu rumah murah tapi jauh, kelihatannya hemat, tapi coba, lu hitung ulang. Mulai dari waktu tempuh setiap hari, biaya bensin ataupun transport, dan capeknya di perjalanan. Kalau setiap hari lu habisin 2-3 jam di perjalanan, lu bukan lagi beli rumah cuma pakai uang, tapi pakai waktu dalam hidup lu. Yang terakhir, rumah baru versus rumah second. Rumah baru, kondisinya biasanya lebih fresh. Prosesnya juga lebih simpel, tapi lokasinya biasanya agak jauh karena sudah kehabisan stok tanah di lokasi yang strategis. Harganya itu relatif lebih mahal dengan value yang lebih kecil. Rumah second, lokasinya biasanya lebih strategis, harganya pun bisa lebih worth it, tapi prosesnya cukup panjang karena perlu renovasi dan harus teliti soal kondisi dan legalitasnya. Karena rumah bagus sekalipun, kalau legalitas bermasalah, itu bukan aset. Jadi, ini bukan soal mana yang lebih bagus, tapi soal sesuai atau enggak dengan kondisi lu sekarang. Jadi, sebelum lu pilih rumah, lu harus ngerti yang pertama, lokasi versus harga. Yang kedua, kelayakan rumah. Yang ketiga, impact dari jarak rumah. Dan yang keempat, rumah baru versus rumah second. Kesalahan terbesar orang itu bukan salah hitung uang, tapi salah berekspektasi. Pengen rumah ideal di kondisi yang belum ideal. Di video selanjutnya, kita bakal bahas yang jarang orang-orang tahu. Padahal poin ini lumayan krusial banget, yaitu legalitas rumah. Untuk konsultasi gratis, kalian bisa follow dan hubungi Instagram kami @baraka.propertindo. Jangan lupa subscribe channel ini dan ikutin terus roadmap rumah.